Maria Magdalena. Kenapa harus kepada Maria Magdalena? Dan bagi saya Maria Magdalena adalah seseorang yang mendapatkan sesuatu yang luar biasa lebih dulu dibandingkan murid-muridnya. Waktu Gojek dan Grab baru muncul, saudara, saya punya teman SMP langsung ikut. Dan saudara tahu, tiap hari dia WA saya dan memberitahu kepada saya uang yang dia dapat. Yuk, hari ini dapat nih 500.000. Besok lagi yuk 250 nih. Yuk 300. Ntar kalau tiap akhir bulan yuk 7 juta nih bulan ini. Jengkel juga dengannya tiap hari itu. Banyak banget gitu. Dan bukankah pada waktu itu ada begitu banyak orang yang akhirnya keluar dari pekerjaan untuk ikut Gojek, saudara? Karena itu baru pertama. Sekarang kalau saya ketemu teman saya lagi, saya tanya, gimana hari ini? Gimana bulan ini? Ya bisa makan aja, puji Tuhan. Begitu, saudara. Kenapa? Uangnya udah banyak kebagi, saudara. Udah banyak orang yang ikut Gojek, jadi Grab, saudara. Jadi udah kebagi-bagi. Tapi waktu pertama, keren, saudara. Ada satu anak Tuhan yang mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan dengan dia melihat satu peluang bisnis yang pada waktu itu belum banyak, saudara. Yaitu buka tempat kopi, saudara. Dan merek kopi yang dia punya ini di franchise, saudara. Jadi hampir ada di berbagai macam tempat dan daerah, saudara. Dan bagi saya merek yang dia punya ini adalah merek yang pertama-tama juga muncul, saudara. Kalau sekarang kan udah banyak banget tuh, saudara. Ada kopi kenangan, jadi jiwa, lain hati gitu ya. Ada kopiko, ada kulo, ada nakula, ada segala macam gitu ya. Ada kokali gitu. Jadi sekarang kalau mau ngopi tergantung mood kita, saudara. Kalau kita udah sama pacar udah kesal gitu ya, udahlah putus aja, nah ngopinya di lain hati. Tapi kalau kita mau inget-inget gitu ya, yang manis-manis ada kopi kenangan, saudara. Tergantung mood kita, saudara. Dan saudara tahu keuntungan yang dia dapat 1 bulan 3 miliar. Bayangin, saudara. Karena merek dia punya di franchise. Es batunya dari dia, susuknya dari dia, kopinya dari dia, gulanya dari dia, sedotannya dari dia, gelasnya dari dia. Bayangin, 3 miliar 1 bulan keuntungan bersih. Kenapa saya tahu? Karena dia bayar perpuluhan ke gereja 300 juta tiap bulan. Bayangin, saudara. Usaha saudara mau dapat keuntungan 3 miliar 1 bulan? Yang mau dapat keuntungan 3 miliar 1 bulan, angkat tangan. Angkat tangan, jangan amin. Yakin. Kalau cuma begini berarti 1,5 miliar. Mau begini 3 miliar. Yang mau dapat keuntungan 3 miliar, angkat tangan. Jangan dibayar perpuluhan nggak 300 juta. Karena belum ada duitnya berarti. Kalau udah ada duitnya sayang nih buat modal lagi. Sayang nih buat buka cabang nih. Ya, dia pertama sudah dapat keuntungan. Maka tahun ini kita harus bisa melihat Tuhan segera, saudara, supaya muncul pengharapan yang baru, supaya ada musisat, supaya ada sesuatu yang kita lihat dahsyat dalam hidup kita. Nah tentunya Yesus punya alasan untuk menampakkan diri pertama kali kepada Maria dan bukan kepada murid-murid yang lain, saudara. Nah kita akan cari tahu kenapa Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan bukan kepada muridnya, bahkan muridnya dikasihnya. Yang pertama kita lihat ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Maria Magdalena. Kita baca dulu Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 untuk kita bisa tahu cerita ini dengan baik. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama,
Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Dari cerita ini kita bisa tahu ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Maria Magdalena. Yang pertama, saudara, Maria Magdalena selalu memberikan waktu yang terbaik dalam hidupnya untuk Tuhan. Dan Maria Magdalena kalau ketemu Tuhan tidak pernah dengan tangan kosong. Alkitab yang berkata pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Pagi-pagi benar. Yang lain tidur, Maria pergi ke kubur. Pagi-pagi benar. Dan Alkitab banyak mencatat Yesus menampakkan diri itu pagi-pagi benar. Jadi saudara, kalau saudara mau berdoa, pagi-pagi benar. Yang dimaksud dengan pagi-pagi benar itu bisa jam 1 subuh, jam 2, jam 3, atau jam 4. Itu pagi-pagi benar. Dan kalau saudara berdoa pagi-pagi benar, kenapa? Nggak ada saingan. Oh, yang lain masih ngorok, saudara udah doa, nggak ada saingan. Telinga Tuhan dan mata Tuhan tertuju kepada-Nya. Dan biasanya pagi-pagi benar kita tidak terganggu dengan WA. Anak belum bangun, mungkin suami juga masih tidur, istri masih tidur, itu udah bangun pagi-pagi benar. Pembantu juga belum bangun, konsen kita sama Tuhan. Bayangkan saudara, pagi-pagi benar. Dan kalau saudara baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat pertama, di sana dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Nih Maria nih, pergi ke kubur membawa rempah-rempah, nggak pernah dengan tangan kosong. Nih, bulan ini juga minggu ini doa ya, dari GSJA doa. Doa pagi-pagi benar. Dan kalau datang ke Tuhan jangan dengan tangan kosong. Maria Magdalena adalah seorang wanita yang pernah ditolong Yesus, di mana dia disembuhkan dan dilepaskan dari 7 roh setan. Itu Maria Magdalena. Dan setelah dia dibebaskan dari 7 roh jahat, 7 roh setan itu oleh Yesus, sejak itu Maria Magdalena melayani Yesus. Dia bukan orang biasa, dia termasuk orang kaya. Dan dia memberikan semua yang dia miliki untuk mendukung pelayanan Yesus selama Yesus ada dalam dunia. Kemana Yesus pergi, Maria Magdalena ada. Dan dia menyiapkan semuanya dengan baik. Waktu Yesus mati di kayu salib, Maria Magdalena ada di situ. Waktu Yesus dikubur, Maria Magdalena ada di situ. Selalu ada dekat Yesus. Dia selalu bisa memberikan apa yang terbaik buat Yesus. Itu Maria Magdalena. Gak pernah dengan tangan kosong. Atau saudara datang ke gereja, jangan dengan tangan kosong. Harus ada sesuatu yang Anda persiapkan untuk Tuhan, seperti Maria Magdalena. Dia tahu besok pagi-pagi benar dia akan pergi ke kubur, maka dia menyiapkan rempah-rempah terbaik untuk dia bisa merempah-rempahi jenazah Yesus, tubuh Yesus. Dia persiapkan itu. Begitu juga dengan saudara ketika mau datang ke rumah Tuhan. Siapkan hati, jangan hatimu kosong.
Berikan hati yang terbaik. Jangan dengan kesel, jangan dengan setengah hati, jangan bawa akar pahit, jangan bawa dendam, jangan bawa amarah. Berikan pikiranmu yang terbaik, berikan tenagamu yang terbaik. Waktu nyanyi sungguh-sungguh. Angkat tanganmu kalau memang kau masih bisa angkat tangan. Itu artinya kau datang bukan dengan tangan kosong. Dan ketika waktunya persembahan, kau memberikan persembahan yang terbaik. Kau sudah siapkan dari rumah. Amin, saudara. Pak Yofi baru datang, udah lama gak ketemu. Begitu ketemu fotonya orang marah aja. Supaya saudara bisa melihat Tuhan tahun ini. Amin. Di tengah-tengah pandemi kita melihat ada pengharapan baru. Di tengah-tengah pandemi kita bisa tetap mendapatkan mukjizat daripada Tuhan. Ini tujuannya. Haleluya. Harus ada sesuatu yang kita berikan untuk Tuhan. Banyak hamba Tuhan berkata, tidak sanggup engkau berjaga jika aku 1 jam saja dari dipakai untuk ukuran doa. Jangan udah bertahun-tahun doa cuma 15 menit itu juga udah baru 5 menit pertama, 10 menit terakhir itu udah ngambang sana kemari jadi. Masa begitu terus? Masa tidak ada sesuatu yang kita berikan lebih untuk Tuhan? Padahal kita udah banyak ditolong Tuhan. Maria Magdalena ditolong Tuhan, dia berikan semuanya buat Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini, saudara. Dengan pandemi yang masih berjalan sampai hari ini. Yang kita nggak tahu nih kapan masker bisa lepas dari mulut kita, saudara. Saya khotbah sampai suka ngos-ngosan gitu, saudara. Benar, saudara. Kadang-kadang puyeng habis khotbah, saudara. Karena saya ngeluarin CO2 kan, saudara, dan saya hisap lagi, saudara enak diem gitu, saudara. Saya mulai dari nyanyi. Benar, saudara. Saya datang 7:30 lewat, saudara. Kecepetan memang, saudara. Bukan salah saudara datang jam 8, saya kecepetan gitu. Itu udah ngomong sampai Johan dulu di ruangan ini berdua. Yang Johan langsung berdiri. Pak Yopi, menurut Pak Yopi saya urusan. Kelihatan sih, Johan kelihatan urusan dia. Dulu nih baju aku nih kalau udah dikaji begini. Tapi sekarang batik kok enggak. Makanya aku pakai. Saya tarik celananya kecilin. Lalu gombrong gitu. Karena saya sama Yohanes 11-12. Bayangin di tengah-tengah pandemi berat badan saya 143. Bukan masuk angin tuh. Exercise-nya nggak ada, geraknya nggak ada. Orang khotbah di cancel semua, nggak semua minta online sudah. Bukti pemeliharaan Tuhan. Kita banyak ditolong Tuhan. Karena bisnis usaha kita sudah menggeliat lagi dan mungkin sudah merayap naik. Masa nggak ada sesuatu yang kita kasih buat Tuhan? Masa selalu dengan tangan kosong, setengah hati, ogah-ogahan kalau datang. Nyanyi juga suaranya kita, setengah suara aja deh. Tepuk tangannya juga kadang-kadang nggak kena gitu. Angkat tangan kalau disuruh. Kalau nggak disuruh, nggak angkat tangan. Tapi saudara nggak rasa Tuhan baik dalam hidup saudara? Waktunya kita ketemu Tuhan di rumah Tuhan, angkat tanganmu nyanyi dengan suara terbaikmu. Haleluya. Maria Magdalena tidak pernah dengan tangan kosong. Selalu dia memberikan yang terbaik. Ini alasan pertama kenapa Tuhan menunjukkan dirinya untuk pertama kali kepada Maria Magdalena dan bukan kepada yang lain. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita lihat Yohanes pasal 20 ayat ke-11. Ayat 11 bilang gini, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kalau saudara yang pernah pergi ke Israel, kita akan dibawa ke satu tempat yang namanya Garden Tomb. Di situ replika kubur Yesus ya. Pintunya kecil, pendek gitu ya. Kalau mau masuk juga harus nunduk. Nah kalau ini salib merupakan pintunya saudara ya. Nah Maria itu ada di sini saudara. Ini pintunya saudara yang putih. Maria ini berdiri dekat kubur Yesus. Dan sekali-sekali dia nengok ke dalam sambil menangis. Dia di sini. Terus dia ngintip lagi. Nangis lagi. Kenapa Alkitab cuma mencatat Maria?
Magdalena menunggu dekat pintu kubur Yesus. Yang lain kemana? Yang lain kemana Pak Bu? Ayat 10. Yohanes 20 ayat 10. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Maria kasih tahu, jenazah Yesus hilang, dicuri orang, pintu kubur terbuka, lari mereka semua. Dan mereka lihat ke dalam, iya benar gak ada. Pulang mereka. Tapi Maria berdiri di pintu kubur Yesus. Dia menunggu di sini. Saudara, untuk saudara bisa melihat mukjizat Tuhan, harus sabar. Untuk dapat jodoh terbaik, sabar. Untuk dapat pemulihan dari Tuhan, sabar. Menunggu itu harus penuh dengan kesabaran. Orang yang maunya terburu-buru, maunya instan, biasanya orang yang akan selalu buat banyak kesalahan. Terburu-buru. Maunya doa dapat langsung dijawab Tuhan, doa langsung dapat gitu. Kalau nggak dapat marah sama Tuhan, kalau nggak dapat aku dalam percuma ke gereja nggak ke gereja, doa nggak dijawab Tuhan, malah begitu sudah sabar. Tapi kapan Pak? Kapan waktunya nggak tahu. Karena waktu yang dipakai Tuhan adalah waktu Tuhan dan bukan waktu kita secara manusia. Nggak tahu kapan, tapi yang saya tahu pasti pertolongannya, mukjizatnya tidak pernah terlambat. Dan biasanya pertolongan Tuhan itu last minute, mepet. Dia kepengen jantung kita berdetak lebih kencang. Banyak pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tepat pada waktunya. Jadi kalau sampai hari ini sudah ada begitu banyak doa yang kita panjatkan ke Tuhan dan belum kita dapat jawaban, boro-boro dijawab, tanda-tanda untuk dijawabnya belum ada, sabar. Mukjizat masih ada. Saudara masih ingat kesaksian yang saya sampaikan kepada saudara tentang suami istri hamba Tuhan yang menikah gak punya anak. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat gak punya anak. Mereka berdoa, melayani, berpuasa sama Tuhan. Tahun keempat, periksa dokter. Dokter bilang mustahil bisa punya anak dengan kondisi kandungan seperti begini. Suami istri ini gak putus asa, terus melayani Tuhan, terus berdoa, terus berpuasa. Tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tetap belum punya anak. Tahun ketujuh berobat ke seorang dokter lagi. Dokter yang kedua bilang mustahil bisa punya anak dengan kondisi kandungan seperti ini. Tapi dokter ini berkata, tapi ada satu yang bisa menolong bapak dan ibu. Siapa? Kata suami istri hamba Tuhan ini. Dokternya cuma angkat tangan mereka. Dan suami istri hamba Tuhan ini bilang apa? Amin dok, saya percaya Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya sembah pasti akan memberikan keturunan kepada kami. Mereka doa lagi, mereka berpuasa lagi, mereka terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10 tetap nggak punya anak. Saudara tahu anak itu muncul di tahun berapa? Tahun ke-11. Coba kalau di tahun ke-10 suami istri ini bilang begini, Mama, stop kita berdoa, stop kita puasa, percuma, Tuhan gak pernah dengar. Udah 10 tahun kita doa gak dijawab, udah gak usah melayani Tuhan lah. Kalau mereka lakukan itu, untuk selamanya mereka gak akan pernah punya anak. Tapi karena mereka sabar menunggu, ketika mereka melangkah lagi di tahun ke-11, anak itu muncul. Untung mereka sabar. Sekarang kita nggak tahu. Mungkin tahun ini kita dapat jawaban dari Tuhan, mukjizat dari Tuhan. Mungkin di bulan ini kita dapat mukjizat dari Tuhan. Mungkin minggu ini. Tapi yang dibutuhkan adalah kesabaran dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kayaknya tinggal selangkah lagi. Kita nggak tahu, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan atau tahun ini kita dapat. Jadi kita mulai, ada masih Tuhan.
Tuhan bisa pulihkan saya nggak sih? Tuhan bisa tolong saya nggak sih? Tuhan bisa sembuhkan saya? Tuhan bisa balikin duit saya nggak ya? Aduh gimana sih ya? Ada nggak sih jodoh saya dari Tuhan? Udah begitu sudah. Udah mulai nggak sabar gitu. Akhirnya melakukan sesuatu tanpa petunjuk Tuhan. Pasti gagal. Haleluya. Menurut saudara, si Johan itu orang sabar nggak? Sabar. Hanya subur. Banyak orang bilang orang sabar, orang subur. Sabar adalah subur. Maka yang subur pasti sabar. Banyak makan hati. Sabar menunggu. Tepat pada waktu musisat masih ada. Doa kita tuh udah ada di dalam catatannya Tuhan. Tinggal menunggu waktunya Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Itu udah pasti. Saya percaya Yesus tahu kok Maria berdiri dekat pintu kubur. Dia sabar menunggu. Malah tak pulang. Dia sendiri yang ada di dalam kubur. Ini alasan kedua. Maka menantikan mukjizat harus penuh dengan kesabaran. Nah, tetap penuh dengan kepercayaan. Tetap jalani apa yang kita jalani. Waktunya ketemu Tuhan di gereja, kita ke gereja. Waktunya doa, kita doa. Waktunya baca Alkitab, kita baca Alkitab. Waktunya kita kasih bersama, kita kasih bersama. Waktunya kita nyanyi, kita nyanyi. Waktunya kita kembali perpuluhan, kita pulangin. Tuhan lakukan itu terus. Nanti sesuatu yang dahsyat akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita maju terus. Yang ketiga, saudara, yang menjadi alasan Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena dan bukan kepada yang lain. Pak, Bu, Maria Magdalena pergi ke kubur karena dia mencintai Yesus. Tapi murid-murid yang lain pergi ke kubur hanya untuk pembuktian. Ngerti Bapak Ibu? Maria Magdalena pagi-pagi benar pergi ke kubur. Sampai di kubur batu sudah terguling, pintu kubur sudah terbuka. Lihat gak ada jenazah Yesus. Lari, kasih tahu, Yesus dicuri orang, pintu kubur kebuka. Kaget murid yang lain, lari semuanya ke kubur. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus karena dia begitu mencintai Yesus dengan bawa rempah-rempah. Tapi murid-murid pergi ke kubur karena ingin membuktikan benar nggak yang dilihat oleh Maria Magdalena, bahwa pintu kubur sudah terbuka dan jenazah Yesus nggak ada. Jadi kalau saudara mau melihat Tuhan, harus ada sesuatu yang beda antara kita dengan orang lain. Amin. Perlakuan kita ke Tuhan harus beda dengan yang lain. Engkau datang ke gereja, ke rumah Tuhan karena engkau mencintai Tuhan dan kepengen ketemu Tuhan. Engkau sudah persiapkan baju besok buat ke gereja. Engkau sudah siapkan, ini ada duit yang bagus nih, buat besok kolektor. Engkau udah siapin semua. Tapi ada orang yang terpaksa, Pak, ayo dong ke gereja nih, udah jam 8 nih, ayo. Udah aja, nggak bisa gitu Pak. Masa mama naik ojek sih, anterin lah kita ke gereja bareng. Ya udah deh, kesel, kepaksa datang, udah deh. Kalau orang lain membalas kejahatan dengan kejahatan, engkau harus beda. Engkau harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Harus beda. Kalau orang lain tidak kembalikan perpuluhan, engkau balikin perpuluhan. Kalau orang lain kasih persembahan recehan sama Tuhan, engkau gak pernah kasih recehan sama Tuhan. Kalau suami-suami yang lain ngomong sama istri bentak-bentak, kasar, sumpah serapah, engkau beda ngomong sama istri, penuh dengan kelemah lembutan. Kalau istri orang lain merongrong suaminya, engkau jadi istri bukan merongrong tapi menolong. Kalau anak-anak lain
lawan sama orang tua baru ngomong sekali dari jawab 15 kali. Engkau jadi anak penurut. Iya ma, iya pak. Engkau yang diberkati Tuhan. Amin. Saya suka bilang sama pengerja kalau ada satu gereja, saya melayani di satu gereja ibadahnya 3 kali. Kalau pelayan Tuhan yang lain hanya ikut ibadah 1 kali, engkau 2 kali, berkatnya juga beda. Haleluya, saudara. Kita punya gembala yang sama di tempat ini, gedung gerejanya sama, pendeta yang khotbah sama, khotbahnya ada dengan yang WL juga sama. Tapi waktu pulang nih, kenapa ada yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, ada yang diberkati Tuhan biasa-biasa aja, bahkan ada yang diberkati Tuhan. Kenapa jadi beda? Karena Tuhan melihat segala sesuatunya. Yang datang dengan konsentrasi penuh untuk beribadah dengan yang enggak. Yang datang dengan hati mengasihi Yesus, dengan karena rutinitas setiap hari Minggu harus ke gereja. Beda. Atau kau memberikan persembahan masuk ke dalam amplop, Tuhan udah lihat. Walaupun kau ngambilnya diam-diam, Tuhan udah lihat isinya. Wah, dia begitu memberikan yang terbaik buat aku. Itu beda. Dalam kehidupan sehari-hari beda. Haleluya, saudara. Maria begitu mencintai Yesus. Kenapa dia bawa rempah-rempah bambu? Karena dia tahu, menurut adat orang Yahudi, jenazah itu harus dirempah-rempah, biar wangi, biar awet. Dan Maria tahu, waktu Yesus mati di kayu salib dan dikubur, jenazahnya belum sempat dirempah-rempahi. Maka karena dia begitu mencintai Yesus, dia mau melakukan itu yang belum dilakukan oleh orang lain. Dia datang pagi-pagi benar untuk merempah-rempahi jenazah Yesus, karena belum sempat jenazah Yesus dirempah-rempahi menurut adat orang Yahudi. Ini beda. Maria Magdalena bisa mengalahkan murid yang dikasih Yesus karena dia beda. 3 alasan ini yang membuat Yesus perlu menunjukkan dirinya untuk pertama kalinya kepada Maria Magdalena. Nah, kalau ada 3 hal ini dalam hidup kita duluan yang melihat Tuhan. Kita dulu yang akan terima pemulihan daripada Tuhan. Kita duluan yang terima mukjizat. Kita duluan yang lihat peluang bisnis yang baru yang tidak dilihat oleh orang lain. Kita duluan yang disembuhkan Tuhan. Kita duluan yang uangnya dibalikin sama Tuhan. Dengan cara yang tidak pernah terduga. Amin, saudara. Mau melihat Tuhan, 3 perkara ini harus ada dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, saudara, jangan pernah datang dengan tangan kosong. Berikan yang terbaik buat Tuhan, lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Apa yang saudara mau lakukan buat Tuhan? Hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Saya pernah katakan di tempat ini, lakukanlah sesuatu yang belum pernah kau lakukan untuk Tuhan. Dan tunggu, Tuhan juga akan melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan dalam hidup. Itu janji Tuhan dalam firman-Nya. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang gak pernah kau dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hatimu, semua disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tinggal ambil. Kalau sudah disediakan, tinggal ambil. Haleluya. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dasar dan luar biasa itu yang akan selalu memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita tundukkan kepala kita bersama. Biar dari tengah-tengah kita waktunya kita mau berdoa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya di dalam firman Tuhan pagi hari ini ada nasihat. Saya percaya di dalam firman Tuhan pagi hari ini ada teguran. Yang kita harus tahu, kalau Tuhan masih mau menasihati dan menegur kita, itu tandanya masih ada sesuatu yang Dia mau lakukan dalam hidup kita. Cuma Dia perlu menunggu untuk kita berubah.
ketika kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik, maka Tuhan yang akan memberkati kita berlimpah-limpah. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan di sampingku aku tidak akan mampu. Haleluya. Apa yang terjadi dalam hidup kita bukan akhir dari segala-galanya. Masih ada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia hidup, kuasa kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Maka kita harus yakin dan percaya pemulihan pasti terjadi dalam hidup kita. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Haleluya. Dengan kekuatan, yes, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Kami mau melihat mukjizat dalam hidup kami. Kami mau melihat dan mengalami pemulihan dalam hidup kami. Kami mau memiliki pengharapan yang baru di tahun ini, Tuhan. Dan kami percaya ketika kami pulang tinggalkan tempat ini, kami melakukan kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Maka kami percaya terjadi mukjizat yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Bapak, izinkan kepada hamba-Mu berdoa pagi hari ini bagi setiap umat-Mu yang sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka mengangkat tangan karena mereka percaya punya Allah yang luar biasa. Mereka mengangkat tangan karena ada sesuatu yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Dan sebagai hamba-Mu berdoa pagi hari ini, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus,
Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan, kerinduan, rencana dalam hidup mereka, dalam nama Yesus. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan mereka. Dan biar setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini mereka boleh menerima segala yang baik daripada Tuhan. Dan biarlah ketika mereka menerimanya, mereka menjadi umat yang semakin hari semakin setia di dalam mengiringkan Engkau. Engkau terus memberkati gereja-Mu di tempat ini. Engkau terus memberkati Bapak Ibu Gembala Sidang bersama dengan keluarga dan pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga lewat gereja kami, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Atraikan kebenaran firman-Mu tertanam dalam setiap kehidupan kami. Sempurnakan pelayanan hamba-Mu, jadi berkat bagi umat-Mu. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu. Semuanya diberkati Tuhan. Bersama kita katakan amin.